Sarve, saudara-saudari terkasih, pada kesempatan ini kita akan membahas peran penting nyanyian liturgi dalam Ekaristi. Nyanyian ini bukan hanya pengiring ibadah, tetapi juga doa dan ungkapan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita pelajari bersama bagaimana nyanyian liturgi memperdalam pengalaman rohani kita dalam perayaan Ekaristi. Nyanyian dalam liturgi Ekaristi dibagi dalam dua bagian, yakni proprium dan ordinarium. Pertama, proprium. Istilah proprium dalam nyanyian Gereja Katolik berasal dari kata bahasa Latin proprius yang berarti sendiri, khas, khusus. Arti kata proprium adalah milik yang menjadi ciri khas atau sifat khusus. Menurut Karl Edmund Prayer SJ, dalam kamus musiknya, proprium adalah istilah untuk lagu misa yang khusus untuk hari tertentu. Proprium misa artinya nyanyian misa yang syair lagunya tidak tetap. Nyanyian liturgi apa saja yang termasuk dalam proprium? Mari kita lihat. Pertama, lagu pembuka. Peran lagu pembuka adalah menyatukan dan menyiapkan hati seluruh umat bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir di tengah umat yang sedang berdoa. Fungsi lagu pembuka adalah untuk membuka misa, membina kesatuan umat, mengantar masuk ke dalam masa liturgi atau pesta, dan mengiringi perarakan imam. Umat yang hadir hendaknya berpartisipasi dalam bernyanyi sebagai ungkapan iman, kegembiraan, serta hormat kepada Tuhan yang hadir dalam diri imamnya, sekaligus mengantar masuk ke misteri iman sesuai dengan masa liturgi atau pesta yang dirayakan. 2. Lagu Mazmur Tanggapan. Mazmur Tanggapan mempunyai makna liturgis dan pastoral yang penting sebab merupakan unsur pokok dalam liturgi sabda dan menopang permenungan atas sabda Allah. Fungsi Mazmur Tanggapan adalah mewartakan sabda Tuhan. Lagu Mazmur Tanggapan merupakan doa yang membantu seluruh umat untuk memahami sabda Allah. 3. Bait pengantar Injil atau Aleluya. Fungsinya adalah untuk mempersiapkan umat untuk mendengarkan Injil yang akan diwartakan. Semua umat yang hadir berdiri sebagai ungkapan kesiapan dan penghormatan akan Kristus yang akan bersabda melalui Injil. 4. Lagu persiapan persembahan. Nyanyian ini berfungsi untuk mengiringi perarakan mengantar bahan persembahan ke altar. Nyanyian ini berlangsung sekurang-kurangnya sampai bahan persembahan tertata di atas altar. Kalau tidak ada perarakan persembahan, tidak perlu ada nyanyian. Berikut beberapa catatan mengenai nyanyian persembahan. Pertama, apabila perayaan memakai pedupaan, sebaiknya nyanyian persembahan selesai pada waktu sekitar misdinar mendupai umat. Kedua, bila nyanyian tidak dapat dilanjutkan sementara persiapan persembahan belum selesai, dirijen dapat meminta organis memainkan organ secara instrumental kecuali pada masa Advent, Prapaskah, Trihari Suci, dan Requiem. 5. Lagu Bapa Kami. Fungsinya memohon rezeki, pengampunan atas dosa-dosa, menciptakan persatuan sebagai anak-anak sebapa, memohon datangnya kerajaan Allah dan terlaksananya kehendak Allah di bumi, serta pembebasan dari yang jahat. 6. Lagu Komune. Fungsinya meneguhkan persaudaraan dan persatuan umat beriman secara lahir batin sebagai tubuh mistik Kristus, mengungkapkan kegembiraan karena berjumpa dengan Yesus dalam komuni kudus. Berikut beberapa catatan mengenai nyanyian komune. Pertama, secara liturgi, nyanyian komune dimulai setelah imam menyambut komune. Paroki perlu memikirkan cara yang efektif dan hikmat untuk kor menyambut komune. 2. Bila nyanyian tidak dapat dilanjutkan sementara prosesi komuni belum selesai, dirijen dapat meminta organis memainkan organ secara instrumental kecuali pada masa Advent, Prapaskah, Trihari Suci, dan Requiem. 3.
Pemberkatan anak-anak dapat dianggap sebagai perpanjangan prosesi komune, sehingga nyanyian yang dipakai tetap untuk ritus komune. 7. Lagu Madah Syukur. Sesudah komune, diberikan kesempatan beberapa menit kepada umat untuk hening. Inilah saat perenungan, saat doa tanpa kata. Sebagai pengganti saat hening, dapat dinyanyikan sebuah mazmur atau madah syukur atau nyanyian pujian. Perannya adalah untuk mengungkapkan pujian dan syukur atas karunia Ekaristi Suci. 8. Lagu penutup. Lagu penutup berfungsi untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih serta gembira menjadi saksi dan utusan Tuhan. Umat yang telah menerima berkat dan pengutusan imam mendapat tugas yang sama, yakni menjadi saksi dan tanda kabar sukacita serta berkat bagi sesama. Demikian penjelasan tentang nyanyian proprium, dan kita akan melanjutkan ke bagian kedua, yaitu nyanyian ordinarium. Bagian yang kedua adalah nyanyian ordinarium. Ordinarium berasal dari kata bahasa Latin ordinarius atau ordo yang berarti teratur, beraturan menurut urutan secara teratur. Menurut Karl Edmund Prayer S.J. dalam kamus musiknya, ordinarium misa adalah istilah dari musik liturgi untuk bagian-bagian misa dengan syair yang tetap yang semula dinyanyikan oleh umat. Fungsi nyanyian ordinarium. Yang pertama, lagu Tuhan kesenilah kami atau Kyrie. Kyrie merupakan teks kuno, bahkan ada dalam tradisi KAF sebagai seruan pemujaan kepada Yang Ilahi. Gereja menggunakan seruan ini untuk berseru kepada Tuhan dan memohon belas kasih-Nya. Seruan ini diucapkan atau dinyanyikan secara bergantian oleh umat dan kor atau paduan suara dan solis. Fungsi lagu Tuhan kesenilah kami atau Kyrie adalah memohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Yang kedua, lagu Mada Kemuliaan atau Gloria. Gloria biasa disebut juga Mada Kemuliaan, yang artinya kata-kata pujian untuk memuji kemuliaan Tuhan. Mada Kemuliaan dinyanyikan oleh seluruh umat atau bergantian oleh umat dan kor atau paduan suara. Mada Kemuliaan biasanya diucapkan atau dilakukan pada hari-hari pesta, kecuali masa Advent dan Prapaskah. Fungsi lagu Mada Kemuliaan adalah menyatukan semua sebagai wakil dari segala makhluk agar dengan satu suara untuk menyerukan lagu pujian kepada Tuhan dan seluruh karyanya. Yang ketiga, lagu syahadat atau credo. Credo merupakan tanggapan umat terhadap sabda Allah yang telah didengarkan melalui bacaan-bacaan dan homili. Syahadat biasanya dibawakan pada perayaan Ekaristi hari Minggu dan hari raya dan juga pada pesta-pesta lain yang meriah. Fungsi lagu syahadat atau credo adalah membaharui iman kepada Tuhan serta sebagai jawaban manusia atas sabda Allah. Umat yang hadir harus sungguh menyadari betapa pentingnya membaharui kembali iman kepada Tuhan. Dengan demikian, pokok-pokok iman yang semakin mantap, baik dengan menghayatinya maupun dalam perwujudannya dalam hidup sehari-hari. Yang keempat, lagu kudus atau santus. Lagu kudus atau santus merupakan seruan aklamasi umat yang berpadu dengan para penghuni surga dalam memuliakan Allah. Berpadu dengan para penghuni surga itu tampak dalam kata-kata prefasi bagian terakhir yang dinyanyikan atau diucapkan oleh imam, yang isinya biasanya kurang lebih bersama para malaikat dan orang kudus,
kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi atau berseru. Dengan menggabungkan diri bersama para penghuni surga, diungkapkan dengan jelas sifat liturgi gereja yang merupakan antisipasi liturgi surgawi. Kudus atau Santus merupakan seruan aklamasi, karena itu harus dinyanyikan dengan gegap gempita oleh seluruh umat. Fungsi lagu kudus adalah doa syukur seluruh umat kepada Tuhan, agar seluruh umat beriman menggabungkan diri dengan Kristus dalam memuji karya Allah yang agung dan dalam mempersembahkan kurban. Yang kelima, lagu Anak Domba Allah atau Agnus Dei. Teks ini didasarkan pada kata-kata Santo Yohanes Pembaptis ketika ia memperkenalkan Yesus kepada beberapa orang dari murid-muridnya. Akan tetapi, kata-kata itu harus dibaca dalam konteks kitab Wahyu, anak domba yang telah disembelih. Anak domba yang telah disembelih merupakan satu-satunya kurban sili atas dosa-dosa umat manusia. Doa ini memperingatkan umat akan peristiwa Paskah serta perlunya pengampunan dosa untuk mendapat damai Kristus. Fungsinya adalah memohon belas kasih dan damai dari Allah agar layak menyambut tubuh dan darah putranya. Sebagai penutup, musik ordinarium dalam liturgi memiliki peran penting dalam menghidupkan perayaan ibadah, membantu umat dalam perenungan, dan memperkuat kesakralan suasana. Dengan memahami elemen-elemen musik ordinarium, kita dapat lebih mengapresiasi keindahan dan makna yang terkandung di dalamnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan semakin menambah wawasan kita tentang musik dalam liturgi Ekaristi. Sekian dan terima kasih.